Cek, 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 cek. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, mari kita siapkan hati kita bawa penyembahan, pujian penyembahan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa hati kita. Ya Tuhan, ini kami Tuhan Yesus. Kami menghadap Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus. Seperti sebuah tanah ladang yang subur di hadapan Engkau Tuhan. Mari Tuhan pagi hari ini Tuhan. Berikan benih-Mu Tuhan buat kami. Kami rindu Tuhan pagi hari ini. Kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang menyanggupkan, Engkau ya Allah yang selalu menolong kami Tuhan. Mari Tuhan, kami rindu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kau lihat hati kami masing-masing Tuhan, yang mungkin saat ini kami sedang berbeban berat Tuhan. Kami yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami yang sedang membutuhkan ulu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari angkat ucapan syukur buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Ya la 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 ya la base. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dengan segenap hati angkat ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kau yang menolong kami sepanjang musim hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini ucapan syukur kami di hadapan Kau yang penuh kerinduan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami boleh bertemu dengan Allah kami yang sangat baik. Allah kami yang sangat baik. Yesus. Yesus. Oh, kiala la ya la base, kiala la ya la bo. Kiala la ya la base. Kiala la ya la base, kerere. Kiala la 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 la
kami Tuhan. Kau yang selalu menolong kami Tuhan Yesus. Kau penolong hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan Kau menyertai. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ya Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari sama-sama katakan lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Kami percaya, ku yakin Tuhan melindungi. Ya Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Mari angkat hati kita. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah, tak akan berubah. Terima kasih selamanya Kau menyertai percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin, ku percaya. Ku yakin Tuhan melindungi. Ya Tuhan, amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Sama-sama katakan, Tuhan
Kau yang menolong kami, yang menjaga kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. memelihara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Kami akan selalu bersuka cita Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami akan selalu bersuka cita Tuhan, karena kami punya Allah yang sangat baik Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan turun roh sukacita kepada kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita pagi hari ini? Semuanya bergembira. Tuhan adalah sumber kekuatan kita, amin. Tuhan adalah sumber sukacita, amin. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah
Bapak Ibu percaya bahwa hati yang gembira adalah obat, amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ya. Hati yang gembira adalah obat Yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. hati yang gembira. Kita berhenti dulu ya, Bapak Ibu Saudara. Dalam lagu ini sebenarnya kita lagi menyanyikan kebenaran firman. Namun ada satu kata yang hilang. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang Manjur. ya itu. Sering kita lupa ya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, karena kita sudah tahu akan kebenaran firman, mari kita sama-sama nyanyi lagu ini dengan senang hati, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan yang manjur sambil lihat kanan kirinya ya. Oke? Baik, kita mulai lagi. Hati yang gembira adalah katakan yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, mana dong senyumnya? Hati yang gembira, katakan kanan kiri, adalah obat yang manjur bagi obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. biar jemaat saja, hati yang gembira. Hati yang Gembira. katakan kanan kirinya, yang manjur ya. Seperti obat hati yang senang, namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, senyumnya mana? Tetap sukacita. Tuhan senang. Senyumnya mana? Haleluya. Kita terus bersukacita ya Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi apapun ya. Bapak Ibu Saudara, saya saat ini sedang belajar untuk selalu memprioritaskan Tuhan. Jadi setiap pagi saya bangun, saya rindu sekali ketemu dengan Tuhan. Pagi hari ini saya saat berdoa, saat teduh, Tuhan ingatkan di 2 Korintus 12. Di situ dikatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya terkesima dengan firman ini, ayat yang Tuhan ingatkan di dalam hati saya. Karena memang Tuhan itu akan selalu bekerja di saat kita lemah. Kita harus percaya itu. Kuasanya menjadi sempurna. Oleh karena itu, biarlah kita tetap bermegah di dalam penderitaan kita, di dalam setiap masalah hidup kita,
di dalam sakit penyakit kita, di dalam ketidakmampuan kita untuk mengampuni orang, dan juga dalam penganiayaan, karena disitulah kuasa Tuhan turut menaungi kita. Mari kita angkat hati kita, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mengetahui isi hati kami. Apa yang sedang kami pikirkan, apa yang sedang kami rasakan. Apa yang menjadi beban berat kami saat ini. Tuhan Kau lihat Tuhan, segala kelemahan ini. Baik itu karakter kami, sifat, baik segala macam pun Tuhan yang menyebabkan Tuhan kami selalu jatuh Tuhan di hadapan Engkau. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami serahkan Tuhan segala kelemahan kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang sangat setia Tuhan. Kau yang selalu menepati janji-Mu. Dan Kau yang selalu akan menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan turun Tuhan, roh iman Tuhan. Roh yang dengan setia menanti-nantikan Tuhan. Mujizat-Mu, menantikan Tuhan, urunan tangan-Mu, menantikan kuasa-Mu yang bekerja. Sehingga kami akan terus tetap percaya Tuhan akan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Bapa yang setia, ya Tuhan. Terima
kasih-Mu Tuhan, hari ini pun Kau buktikan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kau nyatakan apa yang Tuhan katakan buat setiap kami boleh melihat, merasa, bahkan menikmati serta berbagi kasih setia Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada masing-masing hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekarang sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami bisa menangkap dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang Tuhan telah sediakan bagi masing-masing kami. Kami mau percaya tidak ada seorang pun pulang dalam kondisi sama, sebab anugerah-Mu telah Engkau sediakan bagi masing-masing kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu setia? Amin saudara. Siapa yang percaya bahwa Tuhan telah dan terus akan menyediakan segala keperluan kita? Beda dengan keinginan kita loh ya saudara ya. Tapi segala keperluan kita. Cuma terkadang masing-masing orang berbeda. Ada orang-orang yang cerdas, mereka berpikir kalau Tuhan menyediakan segala keperluanku, maka aku harus aktif melakukan segala sesuatu, merancangkan segala sesuatu sesuai dengan kapasitas potensi yang Tuhan telah sediakan dalam hidupku. Sehingga dia membuat jalur-jalur khusus dan dari sana aliran-aliran air itu dipenuhkan. Tapi ada orang-orang ya mungkin kurang begitu cerdas. Mereka berkata, ya kalau Tuhan mau kasih, silahkan kasihlah, Tuhan kan lihat kebutuhanku, dia melihat keperluanku. Nah keperluanku hanya ini dan kemudian sudah berhenti sampai di situ. Ada orang-orang yang cerdas seperti seorang seorang yang telah kehilangan suaminya dan hari itu dia bersama dengan anak-anaknya terancam untuk anaknya diambil menjadi budak mereka. Hari itu ibu ini begitu cerdas, dia cerita kepada hamba Tuhan, dia berkata, Tuhan, Anda mengerti suami hambamu ini, dia begitu setia kepada Tuhan, tetapi dia telah meninggal dan mewarisi hutang-hutang sampai anak-anak kami harus menjadi budak. Dan Elia berkata, kalau begitu apa yang ada pada kamu? Dia lihat kiri kanan, ada minyak dan kemudian. Tapi enggak banyak. Oke cukup, cari pinjaman. Akan buli-buli untuk menampung minyak itu. Dia cari kemanapun dan dia kumpulkan memang begitu banyak. Kami kemudian curahkan satu demi satu. Dan setelah semuanya penuh, kemudian masih ada enggak buli-buli lagi? Dia berkata, sudah enggak ada. Ya sudah, kalau enggak ada buli-buli lagi, ya sudah minyak itu kamu jual, bayar semuanya. Buat utang-utangmu, supaya tidak ada seorang anak pun yang kau miliki jadi budak atas hutang-hutang dari suamimu. Dia berhenti sampai di situ. Karena dia memikirkan bagaimana membayar hutang. Menurut saya kalau itu jemaat GKI Manyaran ngerti terjadi mujizat yang luar biasa. Dia bukan hanya menyediakan buli-buli. Tapi dia menyediakan toler-toler saudara. Dan kemudian dikirimkan dari jemaat yang ada di Mijen, yang ada di mana Boja, dialirkan ke ada yang Semarang, di manapun saudara-saudara yang ada di rumah-rumah mereka.
Coba ini tak sediakan toler, taruh itu di tempat-tempat yang kosong. Setelah buli-buli penuh semua dan kemudian oke, sekarang bagian mijen dibuka. Bagian mijen dibuka, minyak itu mengalir. Setelah mijen dibuka, oke, gantian boja dibuka. Dan boja akan dapatkan berkat. Setelah boja, penuh, sudah penuh. Kali Pancur gantian, Gunung Pati gantian. Semua jemaat yang ada di mana-mana mendapat kebahagiaan. Saya berharap Anda punya pikiran seperti itu. Amin. Sehingga enggak hanya berhenti sampai kebutuhannya sendiri, hanya sekedar nutup utang. Dan kebanyakan kita seperti itu. Kita diajari oleh Tuhan. Ada banyak rahasia yang buat dunia merupakan sesuatu yang tidak tersingkap. Tapi buat anak-anak Tuhan telah dibukakan sedemikian rupa. Permasalahannya adalah anak-anak Tuhan tidak mau membaca surat cintanya Tuhan. Sehingga tidak menemukan akan rahasia-rahasia kerajaan Allah yang telah diberikan oleh Tuhan. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam masing-masing hidup kita, sehingga banyak orang tidak bisa melihat akan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu adalah oleh karena adanya permasalahan dalam hati dan pikiran manusia. Termasuk orang-orang percaya sekalipun. Padahal Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Letih, lesu dan beban berat apapun juga. Dia berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Entah itu karena utang yang disengaja maupun tidak disengaja. Ada kan utang yang tidak disengaja? Pernah Anda mengalami utang tapi enggak disengaja? Pernah? Anda pergi ke suatu tempat dan kemudian tiba-tiba istri telepon, Pak tolongin kembok belanjaan di situ, ambilkan ini. Dan kemudian Anda berkata, sorry ma aku enggak punya duit, ngomong aja sama mbak itu atas nama saya gitu saudara. Begitu nyebut nama istri kita, mbok itu akan berkata, oh iya silakan. Nah itu kan utang tidak sengaja saudara. Karena pakai nama orang lain. Bahkan ada perbuatan-perbuatan yang membuat Anda dan saya berkata, karena utang yang tidak disengaja ini, kemudian kita berkata, loh kamu ini atas namamu loh ya, aku datang kepada mbok itu dan kemudian sekarang ini sudah bayar belum? Oh iya aku lupa, besoknya lupa lagi, besoknya lupa lagi. Kadang-kadang kita yang izin atas nama orang dan kemudian kita melakukannya. Ada orang yang berlaku seperti itu. Insya Allah tidak ada seorang pun di antara kita. Katakan amin saudara. Alkitab berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah bagian ini yang selanjutnya dia berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ada sesuatu kuk yang telah dibuat oleh Tuhan. Kuknya itu pas banget, katakan pas banget. Enggak berat, enggak ringan saudara. Pas banget itu saudara. Dan itu yang dikatakan kuk yang kupasang itu ringan. Dan dia berkata, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Katakan dengan iman dalam nama Yesus, kuk yang dipasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau Anda keberatan, saudara berkata, keliru ya Tuhan ya, gitu saudara. Karena apa? Bebannya itu ringan, kuk yang dipasang itu enak. Kuknya kok enak, mungkin bukan kuk saudara. Anda berkata, Tuhan kuknya ini benar-benar buat saya ya Tuhan. Sebab kadang-kadang pada saat dipasang kok cocok gitu.
Jangan-jangan bukan punyaku gitu. Dan kemudian tenang aja, tenang. Pasti nanti kamu akan merasakan betapa enaknya kuk itu. Ada bagian di mana Tuhan mengajarkan dan kemudian mempraktekannya. Salah satu bagian yang Tuhan ingin supaya Anda belajar dari hidupnya, karena terkadang permasalahan dalam diri kita bukan Tuhan yang mau memberkati, tapi hati kita yang tidak siap, pikiran kita yang tidak siap. Suatu hari saya ditanya oleh seorang teman, Pak Tri, kalau Anda hari ini juga Anda diberikan uang 1 miliar, kira-kira Anda akan buat apa? Saya enggak usah mikir panjang, saya bangun sekolah, saya bangun gereja. Karena saya membutuhkan gereja ini dibangun lebih lagi, saya pikir. Karena membutuhkan miliar-miliar, kalau 1 miliar pun cukup, ya saya lakukan 1 miliar. Murah pokoknya itu dikerjakan. Jadi orang itu pasti dia mundur karena tidak punya uang 1 miliar, saudara. Tapi berapa banyak di antara saudara ditanya, kowe nek dikasih uang 1 miliar kira-kira kamu mau lakukan apa? Dan kemudian iya ya 1 miliar mau dibuat untuk apa? Karena apa? Nggak ngerti. Ada parit-parit yang semestinya sudah dipasang, yang sudah disiapkan. Parit ini begitu ada tinggal disalurkan. Ada berkat lagi tinggal disalurkan lagi. Ada berkat lagi disalurkan lagi. Sudah semuanya sudah siap, saudara. Dan nggak perlu ketemenggengen. Do you understand temenggengen? Begitu dikasih duit, temenggengen, saudara. Bingung kayak entung, nggak bisa melakukan apa-apa. Karena masing-masing orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Itu sebabnya ada hal-hal yang Tuhan ingin singkapkan dari hidup kita. Layer upon layer yang membuat kita sekalian tidak bisa melihat dan bahkan rencana apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Nah, ada satu permasalahan yang saya ingin kita belajar dari Tuhan Yesus. Di mana permasalahan itu adalah hati setiap kita. Dan disinilah Tuhan menunjukkan bagian dari kasih yang Tuhan ingin supaya kita rasa secara luar biasa. Doa yang disampaikan oleh Tuhan dalam Markus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-25, di mana setiap anak-anak Tuhan pada saat mau refleksi diri di hadapan Tuhan, Tuhan ajarkan kepada kita, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Saya baca lagi buat saudara. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Kenapa ini ditonjolkan yang pertama? Karena ini merupakan bagian penutup berkat, katakan penutup berkat. Yang Tuhan ingin singkapkan dari hidup kita. Ada berkat-berkat yang akan disalurkan, tapi inilah yang seringkali menutupi, menghambat. Alkitab berkata, bukan karena telingaku kurang tajam untuk mendengar, bukan karena tanganku kurang panjang untuk mengulurkan dan memberikan pertolongan, tapi yang menghambat antara aku dan engkau adalah DOSA. Apa saudara? Dosa. Hingga pada saat Anda start untuk berdoa kepada Tuhan, sekalipun Tuhan mengajarkan kita kepadanya untuk berdoa di dalam nama Yesus, tapi dimulai dengan sebuah kesadaran, katakan sebuah kesadaran, yaitu pengakuan dosa. Yaitu apa saudara? Pengakuan dosa. Sehingga ini yang terjadi sebagai sebuah hukum. Alkitab berkata, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya apa saudara? Supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Ini menurut saya merupakan sebuah pembelajaran yang sangat mendasar. Karena seringkali anak-anak Tuhan enggak peduli dengan sikap hati yang menjengkelkan, dengan sikap perbuatan yang menghambat, dengan pikiran-pikiran yang seringkali membuat berkat Tuhan itu tidak tercurah dalam hidupnya. Saudara, kalau Tuhan mengajar, dia mengalami apa yang diajarkannya. Apa yang dialami pada saat dia mengajarkan. Ini praktek dalam hal mengampuni. Paling tidak ada 7 titik darah yang tercurah pada saat Tuhan menyerahkan diri untuk disalibkan. Titik-titik darah itulah yang kemudian mengalir dan memulihkan keadaan setiap orang. Nanti satu hari kita akan belajar 7 titik darah yang memberkati setiap kita. Tapi satu hal yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34 berkata, ini pengungkapan pengajaran yang dialami oleh Tuhan. Tatkala disakiti, tatkala dicemeti, tatkala dia dihancurkan, bahkan wajahnya tidak tampak. Alkitab menunjukkan kepada kita sebuah perkataan yang hebat. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang 34 kita baca sama-sama. 2, 3. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebuah pernyataan yang seringkali Anda dan saya mencari celah untuk membenarkan diri. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melepaskan hak atas hidup kita. Katakan melepaskan hak atas hidup kita. Hak untuk membenarkan diri, hak untuk menghakimi, hak untuk membela, bahkan hak untuk mencari pembelaan dari orang lain. Berapa banyak di antara kita yang seringkali diperlakukan sesuatu yang menyakitkan dan buru-buru curhat kepada orang lain. Dengan bahasa rohani, tolong doain saya ya. Kenapa? Bla 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 bla. Sebenarnya dia sedang curhat untuk cari bolo supaya membela dan membenarkan dirinya sendiri. Yesus mengajarkan kepada kita, tatkala burden yang luar biasa, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia melepaskan pengampunan, dia lepaskan pengampunan, dia lepaskan pengampunan. Dia apa saudara? Melepaskan pengampunan. Itu sebabnya sampai hari ini Tuhan menjadi pensyafaat, menjadi imam besar, imam mahli yang berdoa syafaat buat setiap orang yang percaya kepadanya. Ngomong sama sebelahnya, kamu orang percaya bukan? Ada pensyafaat bagimu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bukan hanya sekedar memberikan korban untuk menebus dosa, tetapi dia sendiri yang berkorban, menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang saya berharap ini akan muncul dari hidup kita. Pada saat Anda dan saya diperlakukan yang tidak menyenangkan, diperlakukan secara tidak adil, seringkali kita gampang sakit hati, betul enggak? Itu menunjukkan bahwa Anda terlalu melindungi hak dirimu sendiri. Mengapa kita mudah marah tatkala kita disinggung perasaan kita dari saudara-saudara kita? Ada beberapa alasan mengapa Tuhan melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang menyakitkan. Yang saya berharap ini menjadi sebuah pembelajaran atas setiap kita. Yang pertama, mengapa Tuhan melepaskan pengampunan atas orang-orang itu? Dalam benak
pikiran dan hatinya dia berpikir, sebab apa yang dia lakukan mungkin dia tidak sengaja, saudara. Bisa loh saudara berpikir orang itu melakukan dengan tidak sengaja walaupun menyakiti orang lain. Suatu hari saya bersama dengan teman saya, ini anak polisi, dia memang dilatih oleh papahnya untuk nembak dan kemudian dia dibawa masuk ke Perbakin sejak SD untuk melatih dirinya karena papahnya punya cita-cita dia menjadi penembak yang jitu. Tentu saja menggunakan senapan angin. Tapi suatu hari tatkala dia nembak, enggak kena akan posisi yang telah difokuskan dan kemudian tiba-tiba di balik sana ada orang teriak, waduh gitu saudara. Dan kemudian itu jadi permasalahan sampai ke kepolisian. Walaupun papanya sendiri adalah polisi, dia juga harus menghadap polisi dan menghadap masalah. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan tidak sengaja. Perbuatan yang tidak sengaja ini membuat orang lain luka. Perbuatan yang tidak sengaja ini membuat dia mempunyai kasus dengan kepolisian. Walaupun dia tidak sampai di penjara karena masih kanak-kanak. Tapi bagian dari pembelajaran buat saya yang mendampingi anak ini, saya berkata, ada memang sesuatu yang menyakitkan orang lain oleh karena ketidaksengajaan. Ngomong sama sebelahnya, kamu pernah toh ngalami seperti itu? Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, tapi menyakitkan hati orang lain. Kalau ini bentuknya adalah tembakan, yang walaupun pelurunya kecil tapi kena orang nyakitin. Berapa banyak di antara saudara ngomong dengan ngomong. Pada saat Anda ngomong tanpa sadar, tanpa sengaja menyakiti orang sebelahnya. Tadi pagi saat bersih-bersih di sini, saya bersih-bersih dan kemudian saya buang sampah. Tahu-tahu istri saya berkata, mambu apa tadi? Mambu apa nih? Dia sadar sebenarnya dia belum mandi, saya juga belum mandi. Jadi mambu saudara, tiba-tiba mambu breng-brengan akan tubuh kita. Enggak sadar. Cuma kalau saya tersinggung mungkin saya ngamuk sama dia. Tapi saya tahu bahwa saya memang mambu saudara. Apakah sebelahmu mambu saudara? Saya berharap enggak ya karena sudah mandi. Tapi berapa banyak di antara kita tanpa sadar, tanpa sengaja kita telah melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain. Apakah Anda pernah melakukan sesuatu tanpa sengaja telah menyakiti hati Tuhan? Kalau pertanyaan ini disampaikan seorang demi seorang, mungkin Anda berkata, saya enggak pernah sih nyakitin hati Tuhan dan takkan pernah menyakiti hati Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita seringkali menyinggung perasaan Tuhan. Sebagai contoh misalnya, sebuah kasus dalam Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Pada saat Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, tapi ada beberapa orang yang masih saja tidak percaya. Sehingga dia berkata begini, Markus 6 ayat yang ke-6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Pernahkah saudara menyinggung perasaan dia karena tidak percaya? Padahal Anda ngerti Tuhan yang menyediakan yang kuperlu. Anda kan nyanyi pujian itu kan. Anda sudah mendeklarasikan, kau sediakan yang kuperlu. Amin saudara. Yakin bahwa Tuhan mau menyediakan dan terus mau menyediakan segala keperluan kita. Berapa banyak di antara kita seringkali menyinggung perasaannya. Dan kita bertanya-tanya, janjane Tuhan tuh masih persorak toh. Kebutuhan saya ini tinggal segenggam loh Tuhan, tinggal segenggam. Sesuk memangan apa gitu saudara ya kan.
Seringkali kan seperti itu. Ada lagu Terang Bangsa tuh yang hebat tuh. Kalau tanggal 30-an lagunya apa? Tuhan baik, teramat baik. Kalau sudah mulai surut, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu dan sebagainya. Lagu-lagu yang memang diungkapkan dalam iman mereka kepada Tuhan. Pernahkah Anda dan saya memiliki sikap yang keliru tanpa sadar kita menyakiti hati Tuhan? Yang kedua, kenapa Tuhan itu begitu lepas dan berkata ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemungkinan yang kedua adalah orang itu memang tidak pernah merasa menyakiti orang lain. Tidak pernah merasa bahwa perkataan-perkataan itu begitu pedas. Tidak pernah merasa bahwa matanya itu seringkali menyinggung perasaan orang lain. Tidak pernah merasa bahwa sikap-sikapnya itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apakah Anda pernah melakukan sesuatu dan tanpa merasa menyakiti hati Tuhan? Minggu kemarin setelah firman diskusi bersama-sama dengan Bapak Hermanto. Karena suatu hari istri saya ketemu dengan sebuah permasalahan. Orang yang diyakini bahwa dia itu adalah orang yang dewasa, orang yang melayani Tuhan. Tapi kemudian diketahui bahwa ternyata pandangannya mengenai persepuluhan itu berbeda. Saya ngomong ini bukan bermaksud untuk menyinggung perasaan saudara yang belum membayar perpuluhan. Tapi kalau tersinggung, haleluya saudara. Karena ini adalah pembelajaran. Lihat bersama-sama dengan saya dalam kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-7 dimulai. Maleakhi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Diungkapkan begini. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai di sini pembelajarannya adalah pada saat itu dari nenek moyang orang Israel, mereka mengalami terkutuk. Tuhan yang menyediakan berkat, Tuhan yang mau memberkati, Tuhan yang akan melimpahi segala yang baik, terhambat oleh karena sebuah tindakan ketidaktaatan. Sehingga mereka mengalami terkutuk. Lalu kemudian, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali. Lalu kemudian ayat yang ke-8, baca sama-sama dengan saya, 2, 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai apa saudara? Persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Ada persembahan persepuluhan, ada persembahan khusus. Anda boleh tanya Bu Vanya, gereja kita surplus banyak saudara. Jadi saya berbicara ini bukan karena kita kekurangan berkat. Tapi dalam kepentingan sebuah pembelajaran. Karena seringkali pendeta nggak mau ngajarin akan hal ini. Menurut saya pendetanya nggak freely gitu, nggak bebas. Sehingga mereka mengada-ada dan kalau medsos sekarang ini pada seliweran dan kemudian membenarkan bahwa ada orang-orang tertentu dengan cara mereka sendiri berpikir. Ya Pak, kalau kita diberkati 1 juta mengembalikan hanya 100.000 enteng. Kalau kita diberkati 10 juta mengembalikan 1 juta enteng. Kalau diberkati 100 juta dan mengembalikan 10 juta enteng. Tapi kalau kita sudah menerima uang 100 miliar dan mengembalikan 10 miliar. Nah, itu seringkali membuat batu sandungan bagi orang lain.
Sehingga orang-orang berkata tuh banyak hamba Tuhan punya Harley ditumpuk di rumah mereka. Yang mahal-mahal, mobilnya mobil sport, saudara. Orang ini enggak sadar bahwa apa yang dia lakukan hanya sikap ketaatannya kepada Tuhan. Katakan taat. Tapi ada banyak orang begitu cerdas, pintar menurut dirinya sendiri. Daripada tak kasihkan 10 miliar kepada satu gereja, lebih baik saya bagikan. Tuh gereja membutuhkan, tuh gereja sedang membangun, tuh diambil dari perpuluhan yang ada. Saya berkata kepada orang itu, pinter banget gue. Kecenderungan kita ini seperti center class, saudara. Pengen dieluk-elukan. Tanpa sadar, SOMBONG, apa saudara? Kura-kura enggak bisa baca. SOMBONG apa? Nah, tanpa sadar. Kenapa? Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka kemudian mengajarkan, Pak, daripada nanti hamba Tuhannya jatuh, urusan dia yang mengelola. Dan kami sendiri, kalau Anda pengen tahu persembahannya berapa, tanya Bu Vanya, boleh. Kenapa enggak diumumkan di sini? Kata nenek itu berbahaya. Ya saudara, karena ada orang yang siap untuk melihat, tapi ada orang yang tidak cukup siap untuk melihat. Jadi kalau Anda butuh, pengen tahu laporan keuangannya, ketemu sama Bu Vanya. Menurut saya dengan terbuka, Ibu Vanya akan menolong Anda. Amin Bu Vanya ya, karena itu adalah bagian dari kepercayaan yang kita percayakan. Yang saya sampaikan kepada saudara, yang seringkali menghambat, katakan menghambat. Dan bahkan membuat orang, anak-anak Tuhan terkutuk. Karena mereka merasa cerdas. Loh Pak, kemarin ada kasus. Lah kalau dia diberkati, gajinya katakanlah 4 juta. Dan kemudian pada saat dia sudah sediakan ampot 400.000 dalam perjalanan, ketemu dengan temannya. Dan temannya, istrinya sedang sakit. Kok pas membutuhkan uang 400.000? Kemudian, Pak, kalau ini dibawa ke gereja, maka yang terjadi adalah orang ini mungkin tidak terselamatkan. Cek pintere loh, ngajari Tuhan kayak ngono. Ada persembahan khusus, ada persembahan persepuluhan. Yakinlah Tuhanmu tidak pernah berhutang budi dengan engkau. Namanya persembahan itu menyakitkan saudara. Tapi endingnya akan Anda lihat. Sebab janjinya berkata sedemikian. Lihat bersama-sama dengan saya. Ayatnya yang ke-9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan, semesta alam. Saudara, kemana kita membawa persembahan sepuluhan? Di rumah Tuhan. Di mana Anda mendapatkan pengajaran, di mana Anda mendapatkan pertumbuhan, di mana Anda mengekspresikan akan talenta-talenta yang muncul dari kehidupan saudara. Dia berkata, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa, ayat yang ke-12, baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, bagian ini yang seringkali banyak orang memplesetkan dengan pikirannya sendiri. Ngomong sama sebelahnya,
kowe dong ora? Ngomong sebelahnya, kamu ngerti ora? Kalau enggak nanti tanya pribadi dengan saya. Karena memang ada orang-orang yang berdiskusi sampai buta, saudara. Saya enggak butaknya karena bukan diskusi tentang itu, saudara. Tapi berapa banyak orang diskusi sampai buta mikirin duit. Itu yang membuat perbedaan antara orang yang melayani Tuhan dan melayani mamon. Tidak ada orang yang melayani dua tuan, Alkitab berkata. Engkau tidak bisa melayani mamon dan tidak bisa melayani Tuhan. Satu-satu. Pada saat Anda melepaskan mamonmu, maka Tuhan yang kau layani. Tapi pada saat engkau melayani mamonmu, engkau melepaskan Tuhanmu. Karena disitulah pengujian tipis banget. Katakan tipis banget. Nah itu yang seringkali ujiannya. Ada orang-orang berpinter banget. Pak ini tapi kan ini untuk pelayanan. Yo sing ngatur kowe dhewe kok. Lah kamu sendiri yang mengatur. Pak, lah kalau ini ada seorang hamba Tuhan berkata gini. Kalau saya perpuluhan saya daripada saya kasihkan ke bendahara dan nanti toh saya juga minta bendahara untuk mengeluarkan perpuluhan saya, ya lebih baik saya gunakan dulu. Untuk nanti tak laporkan, perpuluhanku sudah tak buat pekerjaan ini, pintere rak jamak wong iki. Ngomong, kowe bukan pinter tapi bodoh gitu. Karena dia ngecake sakarepe dhewe, saudara. Loh, kan ujung-ujungnya podo, pengeluarannya jumlahnya podo. Nah, itulah yang membuat pinter keblinger itu di situ, saudara. Dan dari situ pengalaman mengajarkan kepada dia, ternyata tidak seperti itu. Karena ujung-ujungnya saya sayang terhadap uangku dan tidak mau mengeluarkan sedikit dari korban yang semestinya aku berikan. Ini yang seringkali menghambat anak-anak Tuhan. Saya berharap begitu Anda mendengar, nanti kan videonya akan dibagikan kepada saudara. Terus dengar lagi, terus dengar lagi. Saya berharap itu akan menjadi pembelajaran buat kita sekalian. Yang ketiga, selain belum sadar, kenapa Tuhan berkata ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena memang orang itu melakukan sesuatu dan tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pernahkah Anda melakukan sesuatu yang tidak tahu bahwa apa yang Anda lakukan itu benar-benar tidak tahu, bahkan Anda telah menyakiti seseorang? Suatu hari saya diingatkan dengan apa yang dilakukan oleh ayah saya yang sangat menyakitkan saya. Saya tahu ayah saya sayang banget kepada saya, lebih dari kakak-kakak saya. Saya punya kakak laki-laki 2, kakak perempuan 2. Dan kenapa saya berkata bahwa ayah saya ini dia begitu sayang sama saya. Dia enggak pernah ngajarin kakak-kakak saya bikin wayang. Dia enggak pernah ngajarin kepada kakak-kakak saya bikin kecrek-kecrek. Orang yang usia saya mungkin kecrek gitu loh, cerek bagong-bagongan atau petruk-petrukan, trek gitu saudara ya. Saya diajarin bikin ngemalnya dan kemudian motongnya dan bikin tangannya, saya diajarin begitu. Banyak di rumah saya itu, di kamar saya itu banyak mainan yang seperti itu. Dia enggak pernah ngajarin kakak-kakak saya bagaimana bikin mobil-mobilan. Saya diajarin dari kulit jeruk diajarin. Kakak-kakak saya enggak pernah diajarin bikin petasan, saya diajarin bikin petasan. Untungnya tidak teroris. Jadi kalau saya kebablasan bisa jadi orang yang seperti itu. Saya diajarin oleh ayah saya bagaimana bikin layangan. Jadi saya senang sangat. Dan saya tahu ayah saya cinta saya. Tapi suatu hari, di sore hari itu dia pamit sama ibu saya dan anak-anaknya. Aku berangkat ya. Berangkatnya itu sebenarnya berangkat biasa. Untuk kerjaan zaman itu karena belum percaya sama Tuhan,
zaman Nalo, mungkin Pak Setio pernah dengar itu ya, Nalo. Karena saya di antara kita masih kecil, Nalo, buntutan gitu-gitu saudara. Dan dia itu kerja dengan bandar untuk di malam hari itu dia harus keliling ngambilin uang dan kemudian kembalikan kepada bandarnya gitu. Nah, karena saya pengen banget ikut ngeliat jam-jam ini bapakku kerja opong itu saudara. Saya pengen ikut. Dia omongin enggak usah ikut, di rumah saja. Sampai di atas karena rumah saya kan di Legok Sari, dari naik ke atas. Saya kejar dia, aku mau ikut. Enggak boleh, kamu di rumah saja. Karena dia enggak mau papahnya itu kerjaannya itu apa. Menurut saya dia ingin melindungi anak-anaknya ikut buntutan saudara ya. Sampai hari ini saya enggak pernah kejeblos untuk main nalo ataupun klotok apa-apa, dadu enggak pernah kejeblos itu. Papa saya benar-benar menjagai saya. Tapi saya itu pengen ikut. Wah, langsung dikeluarkan gamannya. Keluarkan sabuknya, kemudian dipecut cetar. Saya lari dikejar. Wah, saking marahnya saudara, saya dipegang, dilemparkan di kasur. Nah, saking jengkelnya semua mainan yang dibuat oleh ayah saya tak hancur-hancurin. Bendeknya ngamuk tambah ngamuk, ya tambah ngamuk, bener tambah ngamuk. Saya nggak nyadari bahwa itu adalah bagian cintanya ayah saya terhadap saya. Saya ingat sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Ebit GAD, mungkin Jimmy tahu. Judulnya adalah judulnya Ayah gitu ya. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Kalau saya nyanyi ini nangis saudara, karena saya ingat papa saya. Berapa banyak di antara kita seringkali nggak sadar orang yang paling mencintai kita, kita berpotensi untuk menyakiti hatinya. Seberapa, Jim? Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras. Namun engkau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengat, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, lekam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar. Meskipun langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu,
untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan hanya tinggal kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Saudara, saya melo setiap kali saya lakukan ini. Seingat perbuatan-perbuatan apa yang mungkin aku nggak tahu, aku lakukan itu menyakitkan hatinya. Sehingga saya berpikir bahwa Dia yang telah mengerti hitam dan merah jalan perjalanan yang ada. Setiap kali saya menghadapi masalah, saya mencoba untuk ketemu dengan beliau dan belajar apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui hidupnya. Beberapa saudara mungkin dengan sadar bahkan menyakiti hati orang tuamu. Atau mungkin Anda tidak pernah sadar bahwa perbuatanmu menyakiti hatinya. Tahukah saudara bahwa kalau Tuhan izinkan Anda menghadapi orang-orang yang berpotensi menyakiti hatimu, seringkali kita berpikir bahwa orang ini kok nggak ngerti, ya memang dia nggak tahu. Orang ini kok sepertinya nggak sadar, ya memang nggak sadar. Sebab sesungguhnya bukan orang-orang di depan kita yang berpotensi menyakiti, tapi yang berpotensi menyakiti hati kita adalah diri kita sendiri, perasaan kita sendiri. Kita berharap istri kita ngerti kita. Kita berharap suami kita ngerti kita. Kita berharap anak-anak kita mengerti kita. Saudara, yang mengerti kita bukan orang lain. Yang mengerti kita adalah diri kita sendiri. Alkitab mengajarkan kepada kita, ada orang-orang yang agamawi banget, yang dianggap sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dewasa dalam Tuhan. Tapi berapa banyak di antara mereka yang memang perbuatan-perbuatannya menjadi batu sandungan buat orang-orang yang lain. Bukan soal usia orang itu menjadi dewasa. Kitab Ibrani pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 14 mengajarkan kepada kita. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Berapa banyak orang yang tidak ngerti keutuhan kebenaran. Karena sesungguhnya masih kanak-kanak. Walaupun usianya sudah uzur. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Sebab siapa kita yang memerlukan yang namanya, yang di dalam hidup kita ini memerlukan yang namanya komunitas. Kita memerlukan keluarga. Orang-orang yang memperhatikan, yang peduli atas kita. Orang-orang yang bisa dengan aware mengingatkan akan kekeliruan-kekeliruan dan kelemahan-kelemahan kita. Karena mereka adalah orang-orang yang sayang kepada kita. Terkadang dalam hidup ini, apa yang sudah kita lakukan belum tentu bisa diterima dan dihargai oleh orang lain. Memang seperti itu. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang baik, tapi orang lain menganggap ini enggak benar. Kita kecewa dan kemudian kita marah. Sepertinya tidak dewasa dalam melampiaskan kemarahan. Dan memang kalau kita tidak menyadari dan belum memahaminya, maka kita tidak bisa ngerti sebagai orang yang disebut dewasa. Dalam hal ini memang tidak semua orang bisa sejalan dalam pikiran kita.
Walaupun memang sebuah penolakan membuat hati kita terasa sakit, namun kita percaya bahwa suatu hari kebenaran itu akan diungkapkan. Suatu hari kebenaran itu akan dirasakan. Suatu hari kebenaran itu akan menunjukkan identitasnya. Jadi bagaimana kalau kita menyikapi hal tersebut? Alkitab mengajarkan kepada kita diajarin untuk tetap berusaha tabah. Sekalipun telinga dan hati kita merasa panas. Sabar. Anggap saja bahwa di balik semuanya itu adalah bagian dari sebuah motivasi dan pembelajaran untuk mendewasakan hidup kita. Bukankah Yesus yang adalah guru kita, Dia yang pernah menghadapi pemimpin-pemimpin agama. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Dia sudah mengajarkan pengajaran-pengajaran, bahkan ada banyak orang terkesima, mereka bertanya-tanya. Siapa orang ini? Beberapa orang berkata ini anak si tukang kayu. Tapi menimbulkan sebuah pertengkaran sampai Alkitab berkata, maka timbullah pula pertengkaran di antara orang-orang Yahudi karena perkataan atau ajaran yang disampaikan oleh Tuhan. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Banyak di antara kita pada saat kita menyampaikan kebenaran, orang tidak mau dan bahkan tutup telinga. Anda mungkin belum pernah diludahi karena Anda memberitakan Injil. Suatu kesempatan yang Tuhan izinkan saya untuk menyampaikan Injil. Menyampaikan kasih Tuhan. Bukan berkat, tapi itu ludah. Bukankah kita mengatakan kita adalah murid Kristus? Alkitab berkata, Matius pasal 10 ayat yang ke-24 dan 25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Percayalah bahwa akan ada saatnya apa yang kita perjuangkan saat ini suatu saat akan bisa diterima oleh orang lain. Dan suatu saat perjuangan yang kita lakukan akan dihargai oleh orang lain. Ingat apa yang dilakukan oleh Abraham tatkala dia percaya kepada Tuhan. Orang berpikir orang yang taat kepada Tuhan berkatnya melimpah. Ya, Abraham sangat kaya. Tapi apa yang dia hadapi tatkala dia menghadapi pencobaan. Dia kehilangan 2 anaknya dan 1 istrinya. Hari itu Sarah melihat Hagar hamil. Karena Hagar merasa dia lebih daripada Sarah. Hari itu dia merendahkan Sarai. Sarai tersinggung. Dan kemudian Sarai ngamuk bicara sama Abraham. Kiranya Tuhan yang menjadi hakim antara engkau dan aku. Dan Abraham berkata, bukankah dia hambamu? Lakukan apa yang engkau ingin lakukan kepadanya. Hari itu Hagar yang sedang mengandung diusir. Tapi Tuhan, apakah Tuhan berdiam diri? Enggak. Tuhan memperhatikan. Dia kirimkan malaikatnya dan bertanya kepada Hagar. Hai Hagar, kenapa engkau meninggalkan tuanmu Sarai? Dia curhat kepada malaikat. Dan kemudian Tuhan berkata, anak yang akan engkau lahirkan adalah anak yang aku berkati. Kembali, izinkan dirimu mengalami tertindas. Hari itu dia balik dan membiarkan dirinya tertindas. Sebab dia memiliki pengharapan bahwa anak yang ada di dalam kandungannya adalah anak yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Sampai hari ini keturunan Hagar diberkati secara luar biasa. Hari yang berikutnya dia kehilangan seorang anak yang memang anak perjanjian.
pada saat Abraham tahu bahwa Tuhan memberkati hingga Sarai melahirkan. Di usia tertentu Tuhan berkata, dia tahu persis kemungkinan anak ini akan menjadi tuan atas Abraham. Oleh karena dia menerima akan berkat, dan berkat ini tepat seperti yang dia inginkan. Beda dengan orang Manyaran. Kalau dapat berkat, dia hanya sekedar, oh ini diskonan kok. Tapi berapa banyak di antara kita hampir seperti kebanyakan orang. Begitu menerima berkat, lupa kepada pemberi berkat itu. Abraham diuji loh saudara. Serahkan Ishak anakmu. Dan dia ngerti ini adalah korban. Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia kerjakan sebab hatinya hanya tertuju kepada Tuhannya, tidak kepada berkatnya. Amin saudara. Hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, berapa banyak di antara kita yang pada saat kita diberkati, alasannya aku sekarang gak pelayanan, kenapa? Karena anakku rewel. Berapa banyak, saya bersyukur anak-anak muda kita yang diberi berkat anak, mereka tetap dibawa anaknya untuk kenal Tuhannya. Saya tatkala diberikan anak, saya bawa anak saya berkata duduk, belajar dengar. Kalau anak usil ya memang seperti itu anak-anak. Memangnya Anda gak pernah jadi anak-anak? Kan kadang-kadang rewel, kadang lari sana, lari sini. Yang namanya anak-anak saudara, ya biar aja. Tapi berapa banyak di antara orang yang berkata, aku gak mau pelayanan dulu loh, kenapa? Anakku kilo, anakku. Anaknya jadi penggantinya Tuhan saudara. Orang loh aku rak menggantikan Tuhan. Buktinya yang biasa melayani dan kemudian direpotkan oleh anak-anaknya. Abraham mengerti persis hatinya berpaut kepada Tuhan. Dan diserahkan anak itu. Dari hari ke sehari anak itu bertumbuh dewasa. Diberkati lebih dari Abraham ayahnya diberkati. Amin saudara. Saya berharap ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan berkata, ampunilah orang. Sebenarnya melepaskan sesuatu beban berat dari hidupmu. Dia kerjakan sekalipun dia punya hak, bahkan dia punya kuasa untuk menyerang dan menyerang balik atas orang-orang itu. Tapi dia lepaskan haknya kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini kita akan bersama-sama deklarasi dengan sebuah pernyataan doa. Ku tetap setia, ku tetap cinta kepada Tuhan. Saudara diberkati, haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau tufan datang menerpa. Setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan
merasa tatkala saya menyampaikan akan apa yang saya alami dengan ayah saya. Orang yang sangat saya hormati, orang yang sangat saya sayangi. Ada masa-masanya di hari-hari tatkala saya merenung. Saya berkata, sebuah kebodohan pada saat itu saya melakukannya. Saya tidak ngerti kenapa saya berbuat seperti itu. Saya berkata, aku orang yang tidak berperasaan. Karena sesungguhnya dia mencintai saya sedemikian rupa. Mungkin Anda berkata, Pak Tri melo banget ya. Diingatkan dengan ayahnya saudara. Ini merupakan ekspresi cintamu dengan Tuhanmu sesungguhnya. Kalau engkau mencintai orang tuamu, engkau mencintai Tuhanmu. Demikian juga kalau engkau mencintai Tuhanmu, engkau mencintai orang tuamu. Kalau engkau mengasihi Tuhanmu, engkau akan mengasihi orang-orang yang ada sekitarmu. Ada potensi besar membuat hatimu serong, pikiranmu serong. Tatkala engkau berpikir yang penting Tuhan. Saudara, kasih kepada Tuhan itu sama kasih dengan sesama. Hari ini izinkan Tuhan mengingatkan pada masing-masing kita. Kalau Anda diingatkan ada orang-orang tertentu, engkau berkata, aku pernah menyakiti dia. Aku ingin melepaskan pengampunan kepadanya, minta ampun kepadanya. Hari ini saya mau katakan kepadamu, aku ngerti bahasamu. Tuhan ngerti persis akan perasaanmu. Kalau engkau orangnya, engkau boleh angkat tangan supaya Tuhan cabut semua beban berat itu. Anda boleh berkata, ini aku Tuhan. Hari ini aku mau melepaskan pengampunan, bahkan aku memutuskan untuk datang mengampuni, meminta ampun atas orang itu. Kalau engkau sungguh-sungguh berkata, aku mau Tuhan hari ini mau melepaskan pengampunan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi saudara, tinggi-tinggi saudara, tinggi-tinggi. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tatap cinta biar ku tetap setia untuk selamanya. Terlalu banyak apa yang Tuhan telah beri, terlalu banyak
Engkau lihat keputusan para hamba-Mu, anak-anak yang Kukasihi Tuhan. Sebab Engkau sendiri yang berbicara dan Roh Kudus-Mu yang menguatkannya untuk setiap pribadi bertindak seperti yang Engkau sampaikan. Engkau yang memampukan, Engkau yang menyanggupkan, sebab kami telah menerima banyak hal yang tidak mungkin kami balas dengan perbuatan kami, selain menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh ini memasuki sebuah sikap ketaatan demi ketaatan. Engkau Tuhan yang memberikan kesanggupan pada masing-masing kami. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang pada saat mereka menetapkan hati untuk melepaskan pengampuni, melepaskan untuk mengampuni, bahkan datang untuk meminta ampun. Hamba berdoa, kekuatan-Mu yang maha dahsyat itu memampukan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mengembalikan perpuluhan janji iman nasar kami. Engkau berbicara pada masing-masing kami Tuhan. Dalam taatan kami mengerjakannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dan sebentar kita akan dengar berita. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Ibadah umum secara offline diadakan setiap hari Minggu pukul 8. Jemaat diharapkan untuk mendaftar terlebih dahulu melalui WA Grup JKI Manyara. Ibadah bagi kaum muda dan anak remaja. Datanglah di The Shining Youth Manyara. Setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ajaklah putra-putri Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Setiap hari Minggu mulai pukul 8 pagi. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan atau perpuluhan melalui rekening BCA dengan nomor 898542230 atas nama Triwaryanto atau Sri Isjorowati. Pandemi COVID-19 masih belum usai. Jemaat dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Bersama kita bisa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita mungkin sudah begitu lama tidak melakukan perjamuan kasih ya. Tanggal 26 itu ada acara kenaikan Isa Al-Masih. Kita akan bersama-sama menyambut acara ini dengan ibadah hanya pagi hari dan kemudian kita akan lakukan perjamuan kasih bersama-sama. Jemaat dipersilakan untuk membawa apapun juga nanti kalau Anda akan membawa sesuatu supaya bisa teratur, tolong Anda hubungi Ibu Olga supaya nanti bisa diatur dengan baik. Ya, tanggal 26 bulan Mei ini kita akan merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Saudara, sepengetahuan saya di tempat-tempat di mana saya pergi, entah di luar negeri dimanapun gitu ya, perayaan Isa Al-Masih ini hanya di Indonesia dirayakan. Karena ini sebuah perjuangan akan pemimpin-pemimpin pendahulu yang mereka meminta di hari kenaikan Isa Al-Masih itu diliburkan. Semua orang merayakannya. Itu sebabnya saudara, ini bagian dari kesempatan kita merayakannya. Jangan sampai kita melepaskan hari ini dengan biasa-biasa saja. Sebab sesungguhnya kenaikannya itu pengharapan yang luar biasa. Dia naik, dia menyediakan rumah buat orang-orang percaya. Dan dia bersyafaat buat kita semua. Amin saudara. Dan suatu hari sebagaimana dia naik pada saat dia memberkati, dia akan turun dengan hal yang sama akan memberkati hidup kita. Jadi saya berharap kenaikan Isa Al-Masih ini kita bersama-sama kita rayakan pada jam 8 pagi sehingga kita bersama-sama kumpul, kita akan merayakan kebaktian kenaikan dan kemudian kita
lakukan perjamuan kasih. Kalau Anda berkata, Pak, aku enggak punya apa-apa, Anda punya diri Anda sendiri. Roh, jiwa, dan tubuhmu Anda bawa kepada Tuhan. Izinkan kita bisa bersama-sama berbagi rasa dalam acara kenaikan Isa Al-Masih ini. Baik, itu saja, mari kita bangkit berdiri mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bapa, kami bersyukur atas kerja kuasa Allah yang telah berbicara pada masing-masing kami. Engkau yang telah menginvestkan sesuatu yang ilahi dalam kedalaman hati kami. Minta Roh Kudus-Mu terus melanjutkan berbicara dan mengarahkan dengan apa yang Tuhan rindu untuk hamba-Mu mengerjakannya. Berikan kerendahan hati, berikan ketaatan, berikan hati yang bersuka cita di dalam Engkau tatkala kami mengerjakannya. Saudara, kedangkan tangan-Mu dan pulanglah dengan membawa berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus memampukan engkau untuk melewati hari-hari-Mu dengan sukacita dan damai sejahtera yang telah diberikan dan ditinggalkan oleh Yesus Kristus Tuhan-Mu. Apapun yang kau kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Engkau memberkati